Ida baru nggak? Oke. Ya. Oke. Ya ya. Oke. Udah tampil. Stop streaming. Oke Bu, mulai ya. Kok yang pertanyaan itu langsung kemana? Di bawah ya? Lagi ada dijelasin di sini. Kan maksudnya? Oh, lagi diputar. Nah, kelihatan. Kelihatan nggak? Bukan diputar lagi. Hah? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, satu. Kita kira mulai dulu dulu. Bentar ya. Bismillah. Aku share. Ini dikirim ini ya Bang. Oke. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah, di mana pada masa pandemi ini kita telah masih tetap dilimpahkan segenap nikmat dan kesehatan pada hari ini. Nah, pada hari ini webinar kali ini akan dipandu oleh saya, Ica Fajrana. Di tema webinar kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang insentif pajak UMKM. Nah, di sini akan kita saksikan, ini akan dibahas oleh pakarnya. Di sini ada dosen MDP, jurusan akuntansi. Boleh dikenalin Ibu? Ya, terima kasih Bu Ica untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Hairani. Saya adalah dosen tetap di STI MDP, sama seperti dengan Ibu Ica. Dan hari ini kita akan sedikit sharing ya kepada para peserta webinar mengenai insentif pajak untuk UMKM. Nah, pada tema kali ini kan mengenai insentif pajak Bu ya. Di sini ditanya kenapa sih pemerintah itu mengeluarkan ya mengenai insentif pajak terutama DJP. Oh ya. Nah, mungkin gini ya, alur ceritanya Bu Ica ya. Saat sekarang kan kita tahu bahwa masa pandemi itu kan masih terus berlangsung dan kita alami mulai dari bulan 3 ya kalau nggak salah, dan sampai hari ini wabahnya juga belum berakhir seperti itu kan Bu Ica. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Di antaranya dari sisi kesehatan kita tahu kita harus pakai masker, kemudian APD, kemudian cuci tangan ya, baik sebelum beraktivitas maupun setelah beraktivitas, dan sampai yang lebih luas lagi itu adalah PSBB ya Bu Ica ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, dampak dari PSBB tersebut otomatis kan ekonomi atau aktivitas ekonomi kita kan terganggu ya. Banyak perusahaan terancam gulung tikar atau bahkan ada yang malah stop sama sekali kegiatan operasionalnya. Kemudian ada beberapa perusahaan mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja, kemudian ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu pilihan bagi perusahaan kalau misalnya dia ingin bertahan tetap eksis, apalagi kalau misalnya perusahaan itu ada terkendala di cash flow, mungkin itu kebijakan yang harus mau tidak mau dipilih oleh perusahaan. Nah, akibat dari hal tersebut
otomatis kan pendapatan rumah tangga berkurang, ya menurun kan, berkurang. Begitu juga dengan daya beli masyarakat. Nah, melihat kondisi ini, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk membantu baik dari sektor rumah tangga maupun untuk membantu dari sektor perusahaan. Dikeluarkanlah kebijakan fiskal yang dituangkan di dalam PP 44 tahun 2020 yang hari ini akan kita bahas. Seperti itu, Bu Ica. Nah, itu dari perusahaan ya. Kalau untuk UMKM apakah juga diatur oleh aturan ini atau gimana? Banyak sih sebenarnya di dalam PMK nomor 44 ini ada 6 skema kalau nggak salah ya, ada 6 skema yang diberikan insentif pajak oleh DJP. Yang pertama itu adalah PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, kemudian PPh final untuk UMKM ditanggung pemerintah juga, kemudian ada pembebasan impor ya kan, pajak impor PPh 22, kemudian pengurangan angsuran ya, angsuran PPh 25 ya, bisa diminta pengurangan sampai dengan 30%, kemudian restitusi PPN dipercepat, kemudian yang terakhir itu adalah penurunan tarif PPh badan dari 25 menjadi 22%. Nah, seperti itu. Tapi hari ini kita hanya fokus ke PMK 44 khusus untuk membahas PPh 21 ditanggung pemerintah khusus untuk UMKM. Oke, jadi bagi teman-teman silakan dengarkan dulu apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti pada hari ini. Misalkan nanti ada pertanyaan, nanti kita bahas setelah paparan tentang insentif UMKM ini, dan ada sesi tanya jawab, dan jangan lupa nanti ada absen ulang. Jadi nanti kita akan undi 2 pemenang di akhir acara. Oke Bu, untuk mempersingkat waktu boleh langsung dipaparkan. Baik, terima kasih Bu Ica. Selamat pagi, saya sapa dulu ya Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar MDP. Jadi hari ini ya, Kamis tanggal 6 Agustus kembali kami bisa hadir mengisi acara webinar MDP. Seperti yang di awal dijelaskan oleh Bu Ica, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai PMK nomor 44 tahun 2020 mengenai insentif pajak khusus untuk UMKM. Baik, kita langsung saja ke slide ya. Seperti apa sih insentif pajak untuk UMKM itu yang dituangkan di dalam PMK nomor 44 tahun 2020. Saya mulai dari jelaskan dulu ya mengenai jenis dan jumlah usaha di UMKM. Jadi kalau kita lihat dari jenis usaha yang ada di Indonesia itu berdasarkan kategori omset dan aset itu terbagi 4 ya, ada usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan mikro, seperti itu. Jadi kalau usaha besar kategori omsetnya itu per tahun lebih dari 50 miliar, kemudian asetnya lebih dari 100 miliar. Kemudian untuk usaha menengah omsetnya lebih dari lebih atau sama dengan 50 juta. Nah, dari 4 jenis usaha ini mungkin para pelaku usaha bisa mulai memapping ya Bu Ica ya. Dia masuk ke dalam kategori mana dari 4 jenis usaha yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kalau kita lihat berdasarkan data yang saya dapat bahwa jumlah UMKM itu sangat besar jumlahnya. Jadi ada sekitar 64.194.000
unit, 194 unit UMKM kurang lebih seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa UMKM itu merupakan kekuatan ekonomi yang terbesar ya Bu Ica ya. Karena kan kalau kita lihat usaha besar itu hanya sebesar 5.550 unit, sedangkan UMKM jumlahnya sampai 64 jutaan. Nah, ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung, bisa dikatakan tulang punggung perekonomian Indonesia ya, karena jumlahnya ya sangat besar tadi. Nah, oleh karena itu, karena dia tadi jumlahnya tadi sangat besar, maka wajar dia UMKM itu bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, di mana jumlah tenaga kerja yang terserap di sana ada sebanyak 97%, kemudian total produk domestik brutonya yang bisa disumbang itu adalah sebesar 61,07%, kemudian total investasi dari UMKM itu ada 60,42%, dan total ekspor yang dilakukan oleh UMKM sebesar 14,37%. Nah, seperti itu. Jadi kontribusi-kontribusi inilah yang mungkin akan diselamatkan oleh pemerintah ya, melalui insentif pajak tentunya Bu Ica. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa banyak perusahaan yang terancam gulung tikar atau bahkan mungkin ada yang harus tutup, kemudian melakukan, kalaupun ada yang tetap bertahan terpaksa mengambil kebijakan pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat juga akan turun, dan juga sektor, dan kalau misalnya daya beli masyarakat itu turun, artinya akan berimbas juga kan ke badan usaha atau ke perusahaan-perusahaan yang menjual barang dan jasa. Nah, ini disebutkan berdasarkan data yang saya dapat bahwa selama masa pandemi ini sebanyak 72% UMKM di Indonesia itu terdampak. Nah, jadi bayangkan saja dari jumlah dari lebih dari 50% yang sudah terdampak pandemi, akan terancam gulung tikar akibat dari pandemi tersebut. Jadi ada 72%. Jadi dari 64 juta itu ada 72% yang terdampak pandemi. Dan omset yang mereka dapat itu selama 4 bulan terakhir dari Maret yang punya sampai dengan sekarang itu terjadi penurunan hampir 90%. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di perusahaan besar ya, ya seperti itu. Jadi, nah ini kan sangat tragis di mana omset bisa hampir turun 90% seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat penurunannya itu ya, atau perusahaan atau sektor mana yang terdampak pandemi, ya rasanya hampir semua sektor ya semuanya terkena dampak pandemi itu, karena ya tidak, ya gimana ya, sekarang kan ada pembatasan sosial kan, nah, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan penjual, kita sebagai pembeli kita tidak bisa berinteraksi dengan penjual, kemudian kita yang biasanya melakukan kegiatan traveling dan lain sebagainya kan itu semuanya sedang dibatasi oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tadi. Jadi banyak beberapa sektor itu yang terdampak pandemi seperti itu. Nah, kemudian langkah kebijakan apa sih yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut? Jadi kalau kita lihat yang bisa dipulihkan itu adalah perbaikan dari sisi demand. Ya, kita kan mengalami yang namanya shock demand ya, daya beli menurun, kemudian penghasilan rumah tangga juga menurun, penghasilan dari perusahaan juga menurun, dan seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalnya dari sisi demand ini, kalau saya pernah baca nih, saya kebetulan juga masih mengulang pelajaran ilmu ekonomi, dan ini merujuk kepada teori ekonomi Keynes. Mungkin Ibu Ica juga pernah dengar belajar teori ekonomi yang mengatakan bahwa jika kondisi perekonomian sedang lesu ya, maka kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah itu adalah menambah pengeluarannya. Jadi pemerintah diharapkan bisa menambah pengeluarannya untuk memperbaiki sisi demand tadi, seperti itu. Jadi dengan pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang berada
daya dari masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jual barang nih, tapi tidak ada yang minta, tidak ada yang beli, otomatis kan tidak ada transaksi dan ekonominya juga akan terganggu. Nah seperti itu kira-kira Bu Ica. Nah kemudian sisi demand yang dapat dilakukan itu yang pertama itu adalah menjaga konsumsi. Jadi ini yang paling penting. Jadi jangan sampai konsumsi kita di rumah tangga dan di perusahaan itu khususnya di sini yang adalah menjaga konsumsi dari sektor rumah tangga. Pemerintah itu sudah banyak memberikan bantuan berupa subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan melalui tambahan sembako, tambahan kartu prakerja, pembebasan tarif listrik dan lain-lain seperti itu. Nah, kabarnya dalam waktu dekat pemerintah juga sudah akan mencadangkan sejumlah dana untuk memberikan bantuan langsung tunai juga untuk masyarakat menengah dengan penghasilan sampai dengan 5 juta. Jadi untuk kategori itu mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mendukung dunia usaha dan mempertahankannya, pemerintah juga memberikan kebijakan dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada subsidi bunga perbankan. Subsidi bunga perbankan ini kan masuk ke dalam kebijakan moneter ya. Kemudian ada persyaratan pelonggaran persyaratan kredit dan ada insentif pajak. Jadi perbaikan sisi demand yang dilakukan oleh pemerintah selain memberikan bantuan langsung tunai juga memberikan kebijakan moneter, mengeluarkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskalnya itu adalah dalam bentuk insentif pajak. Nah, insentif pajak, kebijakan fiskal dalam bentuk insentif pajak ini dituangkanlah di dalam PMK nomor 44 tahun 2020 Bu Ica. Yang mana ini kan masa berlakunya itu April sampai dengan September ya. Nah, sekarang pemerintah mengeluarkan PMK baru untuk menghapus PMK 44 tahun 2020 ini Bu Ica. Dikeluarkanlah PMK nomor 86 tahun 2020 yang mana masanya itu lebih diperpanjang sampai dengan Desember. Jadi mulai dari April sampai dengan Desember. Nah, isi dari PMK 86 itu kalau saya bandingkan dengan yang PMK 44 sama Bu Ica. Jadi bentuk insentifnya ini ada 6 ini yang tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa ada yang namanya PPh 21 ditanggung pemerintah. Total insentif yang diberikan pemerintah itu sebesar 25,66 triliun rupiah. Kemudian PPh final UMKM ditanggung pemerintah sebesar 2,4 triliun. Kemudian pembebasan PPh pasal 22 impor sebesar 14,75 triliun. Kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Insentif yang disediakan oleh pemerintah itu adalah 14,4 triliun. Restitusi PPN dipercepat 5,8 triliun dan terakhir itu adalah penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% sebesar 20 triliun rupiah. Nah, ini PMK-nya. Jadi kalau kita lihat banyak juga ya pengeluaran pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi dunia usaha. Nah, sebenarnya angka yang diberikan untuk UMKM itu sendiri Bu Ica itu sebesar 123,46 triliun yang mana dialokasikan antara lain untuk subsidi bunga, kemudian penempatan dana untuk restrukturisasi, kemudian belanja imbalan jasa penjaminan, kemudian ada penjaminan modal kerja sebesar 1 triliun, kemudian pembiayaan investasi koperasi juga 1 triliun dan termasuklah PPh final ditanggung pemerintah sebesar 2,4 triliun. Nah, sebagai terus dari angka yang 2,4 triliun tersebut ternyata Bu Ica yang memanfaatkan insentif pajak itu baru kurang lebih sebanyak 201.880 UMKM Bu Ica. Ini jadi yang baru memanfaatkan itu hanya 200-an ribu UMKM yang memanfaatkan insentif pajak. Sedangkan kalau kita lihat
insentif yang diberikan oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah itu kan sebanyak 2,4 triliun. Artinya kan masih banyak nih UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak tersebut. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan data UMKM yang terdaftar aktif dan membayar pajak itu tercatat ada 2,3 juta ya, 2,3 juta, dan yang rutin membayar setiap bulannya itu setengah dari 2,3 juta. Jadi yang rutin dan disiplin dalam membayar pajak itu kalau dari 2,3 juta, setengahnya artinya sekitar 1.100.000-an ya Bu Ica ya. Nah 1.100.000-an saja masih banyak yang tidak memanfaatkan insentif tersebut, di mana insentif yang dimanfaatkan itu baru 201.000. Nah mungkin hal inilah yang menjadi dasar dari pemerintah, maka pemerintah itu mengeluarkan PMK 86 yang tadi. Jadi untuk menghapus PMK 44 dikeluarkanlah PMK 66. Nah isinya juga sama tentang insentif PPh 21 seperti itu. Nah sekarang bagaimana sih perhitungan PPh final untuk UMKM? Nah kalau dulu kan kita ada yang namanya PP 46 Bu Ica ya, tahun 2013, yang mana tarif PPh final itu sebesar 1% ya, 1%. Kemudian dikeluarkanlah PP yang terbaru yaitu PP 23 tahun 2018 yang mana tarifnya diperkecil sebesar 0,5%. Jadi dengan kebijakan ini cukup meringankan bagi pelaku UMKM agar mereka bisa disiplin dalam membayar pajak dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. Maka pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 dengan mengurangi tarifnya yang dari 1% menjadi 0,5%. Nah ini untuk memberikan kemudahan juga. Jadi perhitungannya seperti apa untuk tarif PPh final UMKM? Jadi ini saya sedikit memberikan ilustrasi ya perhitungan PPh 23 tahun 2018. Ini dikhususkan untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto itu tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, atau rata-ratanya peredaran brutonya itu adalah 400.000 per bulan. Jadi mereka yang bisa memanfaatkan insentif pajak itu ya hanya untuk UMKM dengan peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Jadi saya contohkan di sini ada Kopi Tigo. Nah ini Kopi Tigo ini gini Bu Ica ceritanya. Dulu kita kan di Unsri itu ada grup WA untuk S3 ya. Jadi namanya itu Kopi S3 gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman itu ada yang mentok kesulitan dalam banyak tugas dan lain sebagainya, pasti selalu pesan kopi gitu. Jadi saya ngambil namanya dari situ. Jadi saya beri nama Kopi Tigo. Jadi saya umpamakan mempunyai omset per bulan itu sebesar 200 juta ya Bu Ica ya. Kemudian bagaimana perhitungan PPh final PPh 23-nya untuk yang ditanggung oleh pemerintah? Maka sederhana sekali, kita tinggal kalikan saja 0,5% dikali 200 juta, maka dapatlah angka 1 juta. Nah 1 juta ini yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya 1 juta yang tadinya harus dibayar oleh pelaku UMKM itu tidak harus bayar ya. Nah tidak harus bayar, tidak harus menyetor ke kas negara seperti itu Bu Ica. Jadi yang 1 juta ini diperuntukkan ya untuk menambah cash flow-nya pelaku UMKM tadi. Jadi untuk menambah modal dan lain sebagainya, untuk mengatasi kesulitan keuangan yang ada di usahanya. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu. Jadi yang 1 juta ini tidak perlu disetor oleh UMKM. Nah, bagaimana untuk mendapatkan insentif tersebut? Nah, artinya si pelaku UMKM itu harus mengajukan ke Dirjen Pajak melalui laman www.pajak.go.id di situ seperti ini. Jadi kita bisa langsung ke sini ya, bisa ke websitenya pajak. Kemudian bisa teman-teman pelaku UMKM bisa pilih
fitur layanan. Nah, di fitur layanan itu nanti ada info KSWP. Nah, tapi syaratnya mereka harus sudah melaporkan SPT tahunan terlebih dahulu, Bu Ica. Harus melakukan itu dulu, kemudian klasifikasi lapangan usahanya cocok, baru nanti mereka bisa mengajukan surat keterangan PP23. Nah, ini semuanya ini dapat dilakukan secara online. Jadi login saja ke pajak.go.id, kemudian pilih layanan, kemudian pilih info KSWP, dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya seperti itu. Nah, kemudian pilih surat keterangan PP23. Nah, nanti pada saat surat keterangan PP23 sudah kita isikan, kita bisa menunggu proses persetujuannya, dan itu biasanya tidak lama sih ya, karena dia sistemnya online. Sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh DJP itu sudah kita penuhi. Yang pertama itu sudah menyampaikan SPT tahunan, kemudian surat keterangan KLU, klasifikasi lapangan usaha atau KLU-nya sesuai dengan apa yang ada di SPT yang mereka ajukan. Nah, seperti itu, Bu Ica. Nah, sekarang kalau misalnya para pelaku UMKM itu sudah mendapatkan surat keterangan insentif pajak PP23, artinya dia harus memberikan laporan realisasi. Nah, laporan realisasi. Jadi pendaftaran untuk mendapatkan insentif PP23 ini satu paket. Jadi kalau dia sudah dapat surat keterangan untuk PP23 ya, artinya dia punya kewajiban juga harus lapor. Seperti itu, Bu Ica. Jadi ini satu paket. Laporannya juga harus disertakan. Nah, bagaimana untuk membuat laporannya? Ya, laporannya juga dilakukan secara online. Jadi tinggal login juga lagi ke web pajak.go.id, kemudian pilih e-reporting. Nah, di sana nanti bisa di-upload laporannya. Seperti itu, Bu Ica. Jadi jangan sampai sudah dapat insentifnya tapi kita tidak lapor. Nah, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya kita akan ditagih sama DJP seperti itu, karena tidak lapor tadi kan, insentifnya dia udah nggak bayar tapi dia tidak melakukan pelaporan. Nah, konsekuensinya kalau kita tidak lapor itu akan mendapatkan sanksi, kita akan ditagih oleh DJP, artinya kita tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh mereka seperti itu. Nah, bentuk pelaporannya ini yang saya capture ya, berhasil saya capture dari lamannya DJP, ini seperti ini. Jadi ada dua yang dilaporkan. Pertama itu adalah penghasilan, kalau misalnya dia dipotong oleh pihak lain, ya. Kemudian penghasilan yang mana pajaknya dia setor sendiri, seperti itu, Bu Ica. Jadi ada laporan realisasinya, baik pendapatan yang dia dapat dari pihak lain yang sudah dipotong oleh pihak lain, dia harus menyertakan e-billingnya, ya, kemudian pajak yang dia setor sendiri. Jadi ada dua yang dia laporkan, yang mana tidak semuanya ini harus ada, mungkin dia melaporkan yang dia setor sendiri, sedangkan yang dipotong atau disetor oleh pihak lain tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi bentuk laporan realisasi PPh final ditanggung oleh pemerintah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ica. Oke, Bu, dilihat dari penyerapan insentif pajak yang tadi disebutkan kan masih rendah, Bu, ya, sebesar 201.000. Nah, ini bagaimana pemerintah, terutama pihak Dijen Pajak, untuk mengupayakan agar pihak UMKM ini dapat memanfaatkan insentif ini secara maksimal? Iya, ya, itulah yang menjadi kendala sampai saat ini ya, Bu Ica. Karena yang memanfaatkan insentif pajak itu kan baru 201 ribuan, ya, sedangkan jumlah yang terdaftar saja itu 2,3 juta UMKM. Artinya di sini perlu edukasi sepertinya, Bu Ica, agar para pelaku UMKM bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang mana dia tidak perlu membayar pajaknya. Jadi kalau dia tidak perlu membayar pajak, artinya dia punya sejumlah dana untuk pengembangan usahanya, seperti itu ya. Jadi ya, seperti kita kan di MDP kan punya tax center ya. Nah, kita ada mahasiswa kita juga yang
menjadi duta pajak ya Bu Ica ya. Bu Ica sendiri kan sebagai ketua tax center, jadi artinya kita ini kan bisa membantu mensosialisasikan hal tersebut kan, biar lebih banyak pelaku UMKM itu yang bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut Bu Ica. Jadi saya rasa ini mungkin karena ketidakpemahaman, banyak ketidakpemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan, itulah yang mungkin yang menyebabkan jumlah yang memanfaatkan itu sangat sedikit seperti itu Bu Ica. Atau juga kalau kita lihat jumlah yang sektor informalnya, kalau dari data yang saya tadi kan sektor informalnya kan lebih banyak Bu Ica daripada yang formal. Artinya yang informal itu yang mereka tidak mempunyai izin usaha ya kan ya. Terus tidak memiliki EPWP, artinya mereka kan tidak terdeteksi ya, data mereka tidak terdeteksi oleh DJP seperti itu. Jadi inilah mungkin yang masih menjadi kendala yang memanfaatkan, dan yang terdaftar aktif pun masih sangat sedikit. Ini kan baru 2,3 juta, sedangkan tadi kan datanya 64 jutaan seluruh Indonesia seperti itu. Oke, bagi teman-teman jika ingin menanyakan tentang insentif pajak, di sini ada yang tanya Bu, apakah UMKM yang terkena dampak COVID-19 ini juga dikenakan pajak? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa PMK 44 yang sekarang diganti dengan PMK 86 memang dikhususkan untuk usaha yang terkena dampak COVID-19. Jadi artinya kalau misalnya UMKM itu terkena dampak COVID-19, otomatis dia bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut Bu Ica. Seperti itu jawabannya. Nah, ada lagi dampak dari PMK ini apakah akan menguntungkan atau merugikan UMKM Bu? Ya. Kalau dari sisi insentif ya, kalau namanya insentif kan artinya kan selalu menguntungkan. Jadi kita yang tadinya harus bayar pajak kan artinya kita punya uang yang bisa kita tabung, artinya ya itu menguntungkan ya bisa. Jadi kalau selama pandemi ini kan yang harusnya bayar pajak itu bisa digunakan untuk biaya atau menambah dana belanja dan sebagainya. Jadi menguntungkan. Jadi yang tadinya kita harus bayar pajak misalnya setiap bulan nih, rata-rata kita harus bayar pajak 300 juta, 300 ribu kan, 300 ribu kalau misalnya dikalikan selama sampai dengan Desember, misalnya kita memanfaatkan mulai dari awal dari April sampai dengan Desember, ya tinggal dikalikan saja berapa uang yang bisa kita save di situ kan, seperti itu. Jadi menguntungkan. Jadi bagi UMKM manfaatkan insentif ini ya, jangan sampai para UMKM ini banyak yang tidak tahu tentang PMK ini. Nah, di sini ada Ibu. Bagaimana agar para UMKM mendapatkan insentif pajak? Syaratnya apa aja yang perlu dipenuhi oleh UMKM? Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi syarat untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, pertama punya NPWP dulu nih Bu Ica ya. Harus punya NPWP. Jadi baik pelakunya itu orang pribadi, ya, perusahaan bentuknya PT, CP atau koperasi, seperti itu semuanya bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut sebenarnya. Syaratnya punya NPWP, kemudian sudah melakukan pajak tahun lalu Bu Ica. Jadi SPT tahunannya sudah disampaikan terlebih dahulu, kemudian kalau usahanya cocok dengan yang ada di PMK 44 atau PMK 86 seperti itu. Jadi kalau dibaca sih banyak sih klasifikasi lapangan usaha yang tercover insentif pajak di dalam PMK 86 atau PMK 44. Jadi kecil kemungkinan kalau misalnya kita sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif pajak itu ditolak. Nah, ditolaknya itu ya tadi misalnya syaratnya SPT-nya belum disampaikan Atau tidak terdaftar, tidak punya NPWP atau KLU-nya tidak cocok dengan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Itu saja sih syaratnya, itu kan sudah mempermudah sekali untuk pelaku UMKM memanfaatkan insentif pajak. Nah, ini bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan insentif pajak? Memanfaatkan
maksudnya mungkin sama kayak Iya, Ya. pertanyaannya sama ya. sama kayak tadi. bagaimana cara mendapatkannya ya, seperti itu. Jadi kita harus login dulu ya, login ke djp.go.id, kemudian pilih fitur layanan, kemudian pilih apa namanya ini ya KBSP ya, seperti itu. Jadi tinggal di situ saja nanti di fiturnya info KSPP, kemudian pilih profil pemenuhan kewajiban saya, pilih surat keterangan PP 23. Nah, itu tinggal di submit saja, kita tinggal tunggu. Tidak sampai 1 minggu biasanya udah keluar si surat izinnya, karena pemerintah kan menginginkan semua UMKM bisa memanfaatkan insentif sebesar 2,4 triliun tersebut, Bija. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Halo dosen, maaf kalau menanyakan topik. Saya lulusan SMK Teknik. Kesulitan tidak ya Bu? Kira-kira apabila saya mengambil kuliah akuntansi. Terima kasih. Nah, di sini ya Bu ya, kebetulan anak akuntansi itu background dari SMA-nya tuh nggak semuanya jurusan, mungkin background IPS. Ada yang dari IPA, memang banyak yang dari SMK ngambil penjurusan sekretaris, akuntansi. Terus apa lagi Bu? Kalau dari SMK Teknik kayaknya bisa aja Bu. Nanti kita kan diajarin dari nol. Gimana sih itu pembukuan, pengenalan tentang akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jelas, nanti informasinya itu penerimaan mahasiswa barunya masih langsung, dan di sini ada jalur UTBK tanpa tes. Nah, informasinya bisa dilihat dari langsung di daftar.mdp.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus MDP. Di sana nanti kalian akan diberikan info-info mengenai seputar jurusan yang ada di MDP. Sebenarnya nggak ada yang susah Bu ya, kalau kita ada niat ya Bu ya, belajar. Ya, berdasarkan pengalaman juga ya bicara rata-rata yang jago akuntansi itu justru dari anak IPA ya kan, dibandingkan dengan anak yang jurusan IPS. Tapi kalau anak dari kejuruan yang memang dia dari SMK akuntansi ya, sekolah kejuruan akuntansi, ya itu memang tidak bisa kita pungkiri, mereka juga pasti udah jago. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan anak IPA dengan anak IPS, malah yang lebih jago itu anak IPA udah biasa. Mereka udah biasa ngitung, karena akuntansi itu kan lebih banyak ngitung ya bicara dibandingkan dengan hafal teori dan lain sebagainya. Jadi logikanya lebih nyambung ke anak IPA sih kalau dalam belajar akuntansi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu, apakah perlu NPWP untuk mendapatkan insentif pajak? Iya. Nah, tadi udah dijelasin, syarat utamanya itu harus punya NPWP. Jadi bagi teman-teman atau pelaku UMKM untuk mendapatkan insentif ini, daftar NPWP dulu. Kan bisa via online sekarang. Itu tuh Ya, ada yang registration. mendapatkan NPWP. Cara mendapatkan NPWP itu bisa ada dua, langsung datang ke kantor pajak atau via online e-registration. Tapi kayaknya lebih cepat datang langsung Bu ya. Datang langsung, bawa berkas, langsung dapat KTP KTP. aja sebenarnya yang butuhnya bisa. Sudah tinggal daftar, kita minta Isi form. langsung diterbitkan NPWP-nya. Gitu. Dan ini ada lagi mau tanya Bu, apakah penjual online dapat disebut pelaku UMKM? Apakah penjual atau pengusaha online bisa mendapatkan insentif pajak? Termasuk sih kalau penjual online itu masuk ke dalam kelompok UMKM. Tadi kan ada beberapa jenis pelaku, kalau dari jenis usaha dan kita lihat dari kategori omset dan asetnya kan ada yang kalau misalnya yang menengah itu berapa, ya kan, yang kecil itu berapa, yang mikro itu berapa. Nah, mereka lah yang disebut dengan pelaku UMKM. Jadi kalau misalnya penjual online itu omsetnya ada di sekitaran 2,5 M sampai dengan 50 M, ya berarti masuk ke dalam kategori UMKM, ya kan, sepanjang peredaran brutonya itu tidak lebih dari 4,8 M per tahun. Jadi itu yang bisa mendapatkan insentif pajak. Jadi tidak semua, mungkin ada pelaku UMKM yang omsetnya lebih dari 4,8 ya saya, nah 4,8 yang lebih dari 4,8 itu tidak bisa masuk ke dalam skema ini ya, masuk ke dalam skema ini karena dia omsetnya sudah di atas 4,8 seperti itu.
Nah, di sini ada lagi banyak juga ya yang tanya ya. Apakah insentif pajak untuk UMKM harus sesuai dengan daftar KLU yang dikeluarkan oleh Dijen Pajak atau bisa kita langsung memanfaatkan saja insentifnya? Iya. Nah, jadi di dalam PMK itu BICA sudah ada daftar KLU-nya. Jadi kita tinggal lihat saja nih usaha kita masuk kategori KLU berapa. Jadi sepanjang kalau misalnya KLU-nya memenuhi di dalam PMK tersebut, ya kita bisa memanfaatkan insentif pajak itu. Nah, ini ada lagi Bu, kalau insentif tahunan belum saya sampaikan, apa masih bisa mendapatkan insentif pajak? Bisa. Jadi kemudahannya itu sangat luas diberikan. Jadi kalau misalnya kita belum menyampaikan SPT tahunan, ya kita sampaikan dulu SPT tahunannya, ya kan? Kita sampaikan, kemudian kita bisa langsung menemui KAR-nya. Dan kalau misalnya sudah proses penyampaian SPT-nya sudah selesai, kita bisa login untuk mendapatkan surat keterangan PP23 tadi di BICA. Jadi syaratnya SPT tahunannya itu. Jadi kalau bisa SPT-nya itu harus dilaporin dulu. Iya, dilaporin dulu SPT-nya itu syaratnya BICA. Jadi selain NPWP, SPT tahunan juga harus disampaikan. Jadi masih belum terlambat sih, karena kan Desember ini kan berakhirnya PMK tersebut. Jadi saya sih kalau misalnya tidak dimanfaatkan ya lagian juga prosesnya juga kan sangat mudah. Kita tinggal login saja, kita mengajukan suratnya secara online, asal dokumennya memenuhi. Tadi kan cuma dua yang diminta kan, NPWP sama SPT tahunan sudah harus dilaporkan terlebih dahulu. Nah, otomatis kita bisa memanfaatkan insentif tersebut. Tapi jangan lupa bicara kalau sudah dapat surat keterangan PPN 3 ditanggung oleh pemerintah, kita punya kewajiban juga harus lapor. Nah, jadi kan kita aja sudah dapat uangnya, malas lapor begitu kan? Jadi sampai insentif dari budget tapi lapornya enggak. Ya, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi satu paket surat keterangannya dapat, kita manfaatkan insentifnya, kemudian kita harus melakukan laporan. Pelaporan itu kan enggak ini ya Bu, dari Januari, Februari, Maret kan jangka waktu pelaporan SPT tahunan. Jadi enggak ada kata tidak ada laporan. Bu enggak tahu Bu. Lagian itu laporan itu sekarang enggak harus ke kantor pajak kan ya. Bisa pakai e-filing, bisa pakai SPT, yang bisa langsung dilakukan di e-filing juga. Gitu. Jangan sampai dapat secinta ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman pelaku UMKM kesulitan untuk mengisi SPT, misalnya kita kan punya tax center, ya kan punya tax center di mana ada pelatihan untuk pengisian SPT baik untuk yang SPT-nya 1770 ya kalau pelaku usaha maupun yang 1770 SS seperti itu. Jadi datang saja sih sebenarnya kalau MDP bicara atau dari mahasiswa yang permanen. Oke, ada lagi di sini absen. Jadi jangan lupa absen ya teman-teman. Ini sudah nah, ini ada lagi untuk insentif diberikan berapa bulan atau setahun sekali ya atau hanya sekali. Nah, setelah pelaporan berapa lama cair dana tersebut? Jadi begini ya, berapa bulan atau jadi ini yang insentif yang PMK 86 yang terbaru ya bicara isinya sama seperti PMK 84 itu diberikan untuk masa insentif pajaknya untuk sampai dengan Desember. Jadi sampai Desember nanti baru bisa berakhir insentif pajak tersebut. Nah, jadi tidak diberikan dalam beberapa tahun sekali. Jadi ini kan PMK ini adalah untuk mengatasi pelaku usaha yang terkena dampak COVID. Jadi kalau misalnya COVID-nya masih lama, mungkin pemerintah akan lagi. Tapi kalau misalnya wabahnya itu sudah mulai mereda dan pertumbuhan ekonominya juga tidak minus lagi, karena itu kan udah minus. Pertumbuhan ekonomi kita semester pertama itu sudah minus 4% kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sudah bagus, ya kebijakan fiskal apalagi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ya kita masih belum bisa mengatakannya sekarang. Jadi yang PMK 86 itu khusus untuk
pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19 seperti itu bisa. Oke, dilihat dari banyaknya antusiasnya masih teman-teman yang bertanya tentang insentif pajak maupun tentang SPT tahunan dan tentang seputar perkuliahan di PDP. Nah, untuk lebih jelas lagi, kayaknya banyak pelaku usaha ini mahasiswa juga Bu ya, atau yang lulusan SMA kalau pengen tahu tentang insentif pajak kan di jurusan akuntansi PDP itu kan lebih banyak pembelajaran tentang pajak yang akan diajarkan langsung oleh pakar-pakarnya. Di sini kalian akan diajarin tentang pengisian aplikasi pajak, tentang pengisian filing. Nah, ini masih ada informasi PMB ya, bisa ada pendandaannya masih ada di jalur UTBK Kamates, jadi teman-teman bisa langsung lihat di daftar.mdp.ac.id atau bisa langsung datang ke Kamus MDP. Nah, di sini teman-teman yang belum absen silakan absen ulang, dan kita nanti ada undian untuk teman-teman yang sudah gabung berpartisipasi dalam webinar kali ini. Jangan lupa komen, ada donasi yang donasi itu berupa pulsa ya, pulsa untuk 2 orang sebesar Rp50.000. Nah, cepetan bagi teman-teman yang masih belum komen di YouTube. Kalau nggak komen itu harus, ingat harus. Jadi sayang kalau nggak digunain. Iya ya, mahasiswa kita kan banyak buka usaha. Iya, banyak buka usaha dari kuliner, dan bukan cuma ininya mahasiswa kita juga. Jadi bukan hanya jurusan ekonomi saja, bahkan ada jurusan komputer yang buka usaha ya, banyak juga. Jadi manfaatkan saja sih fasilitas tech center yang ada di MDP ya, biar bisa Jadi dalam melakukan pembayaran pajak. Oke Bu, kita sekarang akan melakukan pengundian bagi teman-teman yang sudah daftar dan absen. Oke, mulai. Nah ini pemenangnya adalah Christopher Given at mhs.mdp.ac.id. Christopher ya, Christopher. Oke, silakan chat di YouTube, komen. Kita tunggu 1 menit ya Bu ya. Kalau enggak hangus. Lumayan sayang ini pulsanya 50.000 buat berapa kota. 50.000 kan berapa giga gitu. Oh ya lumayan tuh semua. Ya. Oke, fix Christopher ya. Ada satu lagi kita undi. 1, 2, 3. Wah susah ini. dxpvins@gmail.com. Ayo teman, namanya siapa ini? Aduh. Komen aja di YouTube Komen ya. aja langsung di YouTube ya. Kita tunggu 1 menit. Kalau enggak hangus kita undi ulang. Bagi teman yang tertera pemenangnya ini langsung komen di YouTube. Kita tunggu 1 menit. Kira-kira Bu, kalau misalkan insentif pajak ini kan Agustus ya Bu ya, September. Kalau pandemi ini masih berjalan, maka akan berlanjut lagi PMK ini sih, karena kan nggak bisa, namanya pemerintah kan harus mengatasi kondisi yang seperti ini kan, jangan sampai kita akan terkena resesi kan di akibatnya Bu Ica. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi ya? Oh ya, Oke. Bu Ica ya. Oke. Terus saya. Nah, sekarang Ibu bagi teman yang sudah partisipasi tentang insentif pajak tadi yang dari tadi sudah dipaparkan oleh Bu Siti. Nah, ini
ada yang ingin kami tanyakan. Jadi pertanyaannya, berapa sih insentif pajak yang telah dimanfaatkan UMKM, yang baru dimanfaatkan oleh pelaku UMKM saat ini, yang sudah disebutin di sini dari paparannya? Oke, jawaban yang pertama kali nanti kita sebutin langsung di komen YouTube ya. Oke, Ibu kasih pertanyaan lagi, berapa jumlah pelaku UMKM yang telah memanfaatkan insentif pajak tersebut? Ada di slide. Ya, ada dijelasin di sini dan dibahas terus dari tadi. Oke. Oke, yang tadi harus ya, tidak ada ya. Nanti kita undi dua untuk satu pertanyaan tadi. Oke, kita undi dulu tadi. Oke, pertanyaan pemenangnya. Nah, pemenangnya michelle@mhs.mdp.ac.id. Silakan komen di YouTube. Kita tunggu 1 menit. Nanti akan dapat pulsa dari tim MDP sebesar 50.000. Kalau nggak komen, hangus. Yuk, kalau nggak ada kita undi lagi. Kita tunggu 1 menit. Pertanyaan yang tadi ada yang jawab? Jadi berapa manfaat insentif pajak yang sudah dimanfaatkan? Nggak ada. Wah, Bu. Padahal ada di slide tadi ya, udah disebutin terus oleh Bu Sini dan 200 saya. ya. Berapa Bu tadi, Bu? 201.880 UMKM. Sayang ya kalau nggak ngejawab pertanyaan, kalau ngejawab tadi dapat Pulsa. prize juga dari kita. Belum rezeki. Belum rezeki. Berarti nggak memanfaatkan insentif dari kita. Oke, harus juga. Oke, kita putar lagi. Kita undi lagi. Yuk. Suryanto Hartoyo 5@nhs.mdp.ac.id. Ayo, masa hangus terus sayang ini. Kita tunggu 1 menit, komen langsung di YouTube untuk mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Kita tunggu 1 menit. Ini ada dulu sayang, Bu. Iya. Lumayan, 50.000 dalam bentuk pulsa. Oke, ada? Semoga ada. Jangan lupa teman-teman yang sudah ikut paparan ini untuk absen ulang untuk mendapatkan e-sertifikatnya ya. Ini syarat untuk ini ya, syarat untuk skripsi Iya, ya. syarat untuk skripsi. Syarat untuk lumayan. skripsi. Ada? Hangus? Hangus. Ulang lagi. Ya. Kita satu lagi ya. Oke, satu lagi. Calvin Sans @nhs.mdp.ac.id. Ayo silakan Calvin, komen di YouTube-nya untuk mendapatkan dokter dari MDP. Kita tunggu 1 menit ya, kalau enggak udah berarti rezekinya cuman 1 tadi.
Nah, bagi teman-teman yang bingung ya, mahasiswa yang bingung, ini insentif pajak ini bisa dijadikan bahan untuk skripsi ya Bu ya, Iya, tema. bisa. Mm-mm. Tinggal lihat bagaimana dari sisi pemanfaatan Iya, mereka kan ke sisi sosial. dari aparat pajaknya, gimana dari sosialisasi ataupun dari sisi pemahaman mereka pemahaman terhadap pelaku UMKM. UMKM-nya, atau kita bisa dilihat dari sisi perekonomian dengan adanya insentif pajak ini. Bisa sih sebenarnya. Oke, hangus. Oke, kalau gitu kita bahas dulu lagi. Oke Bu, alhamdulillah ya. Terima kasih bagi partisipasi teman-teman dalam acara webinar kali ini. Ucapkan selamat mengikuti webinar, semoga sukses. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang berkenan di hati kalian masing-masing. Dan marilah kita tutup acara webinar kali ini untuk membacakan alhamdulillah dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.